Ini kelas 12 loh. Terus mulai angel. Baru maniker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Buku paketnya bawa semua? Ya nggak apa-apa Dini. Oke, Ibu absen. Devi Hadir. Fatimah Hadir. Hamifah Hadir. Suci Hadira. Hanum Hadira. Manin Hadira. Femi Oke, selanjutnya masuk ke pembelajaran bab 2 yaitu tentang syabab. Apa itu syabab? Pemuda ya. Ya, syabab adalah pemuda. Nah, pembelajaran kali ini kita membahas tentang pemuda dan optimisme. Apakah kalian tahu apa itu optimisme? Semangat. Percaya diri. Ya, kalian udah kelas 12 di sini kan kuliah. Percaya diri, semangat, percaya diri, yakin pada diri sendiri. Ya, yakin pada diri sendiri. Apa Devi? Devi dari tadi ketawa kenapa? Gak apa-apa. Oke, kita buka halaman. Kita buka halaman 30. Ini ya. Kalau kelihatan dari belakang dibuka buku paketnya dong. Iya, udah. Ya, sudah Bu. Sudah, Bu. Oke, jadi pertama ini ada nih undur walahid. Mada syahidu. Ada orang dulu. Ya, yang ini dulu. Ini gambar Kakek nenek. kayak nenek. Terus ini gambar Pemuda-pemudi. pemuda-pemudi yang ini. Bapak-bapak. Om-om. Ini loh. Orang ketiga. Om-om orang ketiga. Terus yang ini. Adik-adik. Anak. Main bola. Ya, terus yang ini. Lagi pidato. Wisudawan. Oke. Nah, sebelum kita mempelajari tentang optimisme dan pemuda, kita belajar tentang fase-fase hidup. Fase-fase hidup manusia. Jadi yang pertama ada masa anak-anak. Bahasa Arabnya masa-masa. Masa anak-anak adalah tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Makanya belajar. Kan baru. Sini ya. Nanti. Menangis. Ini al-marhalatu at-tufulah. Marhalatu, kurang titik. Marhalatu itu bisa diartikan dengan masa atau Fase. Terus at-tufulah apa? Kalian pasti tahu lagunya aku. Nah, Tufuli.
gambarnya. Tapi di sini asyababu qawiyyu. Qawiyyu apa artinya? Jadi asyababu qawiyyu artinya pemuda yang kuat. Oke, terus yang kedua ada itu kayak orang yang semangat, itu sama dengan orang yang optimis. Nah, optimis itu bisa kita artikan dengan mutafail. Berarti pemuda yang optimis itu asyababu mutafail. Terus yang ketiga, malas. Biasanya masa pemuda ini kita sering kali bermalas-malasan. Padahal tidak boleh ya, Devi ya. Siap, salah. Apa arti dari malas? Gak tahu. Suka menunda-nunda. Ya, bahasa Arabnya malas untuk perempuan adalah kaslanah dan untuk laki-laki adalah kaslan. Jadi pemuda pemalas adalah asyababu kaslan. Terus kalau misalnya ada yang malas berarti ada yang rajin. Nah, bahasa Arabnya rajin apa? Apa ya? An-nasyitu. An-nasyitu. Nah, jadi asyababun nasyi itu adalah pemuda yang rajin. Oke, untuk memulai hari kita harus selalu tersenyum. Nah, apa bahasa Arabnya tersenyum? Ibtisam. Ya, tabasam atau ibtisam. Oke, selanjutnya buka halaman 32. Di situ kan ada bacaan pertama ya. Ada syabab wa tafaul. Nah, marhalatul syabab hiya fatratul quwwah wal intaj. Itu yang Ibu tulis di situ. Sekarang ada yang mau baca mengartikan atau kita artikan bareng-bareng? Bareng-bareng. Oke. Tadi marhalatul syabab artinya Masa. terus dia nah fatratul quwwah. Fatratul itu sebenarnya dia artinya sama kayak masa juga atau fase, beda tulisannya ininya gitu. Jadi dia tetap diartikan dengan yang ini, diartikan dengan masa yang Kuat. wal intaji dan Produktif. jadi kita sebagai pemuda kalian terutama kita harus menjadi pemuda yang kuat dan produktif. Oke, selanjutnya kerjakan yang nomor 2, 3, dan 4. Sekarang boleh terjadi. Iya, sekarang Boleh. boleh apa?
selesai? Tidak. Oke, sekarang kita artikan yang Ibu tulis di depan. Apa tulisannya terlihat ini? Terlihat. Apa bacanya? Ya, jadi artinya, yuk, latang tadi apa? Jangan menunggu. As-sa'adah siap. Kebahagiaan. Kebahagiaan. Lita betasim Untuk tersenyum. Bal akan tetapi ibtisamu tersenyumlah. Litakuna sa'idah Untuk menjadi bahagia. Ya, berarti jangan menunggu keberuntungan untuk tersenyum, tetapi tersenyumlah untuk bahagia. Oke, selanjutnya nanti ada tadrib ala istima, itu dikerjakan ya di rumah. Terus kita masuk ke pembahasan yang kedua. Oke, masuk pembahasan yang kedua. Di sini yaitu memahami tarkib atau susunan kata. Kan kemarin kalian sudah belajar di bab 1 juga mengenai susunan kata atau tarkib. Terus kita lanjut di sini, kita belajar tentang fiil mabni ma'lum dan fiil mabni majhul. Siapa yang tahu apa itu fiil mabni ma'lum dan fiil mabni majhul? Apa? Ya, apa Dewi? Ambil sama Masih. Jadi kata kerja. Jadi fiil mabni ma'lum dan fiil mabni majhul. Di halaman 48 ya. Fiil adalah kata Kerja. Nah, ini ada di mabni maklum sama mabni majhul. Jadi fiil mabni maklum itu adalah kata kerja aktif. Dan maklum berarti kata kerja yang pasif. Nah, ini di sini kan ada jumlah fi'liyah yang menggunakan kata kerja aktif atau fi'il mabni lil ma'lum. Itu polanya ada fi'il, fa'il dan maf'ul bi. Ini ya, di sini. Ada fi'il tambah fa'il tambah maf'ul bi. Contohnya, ada yang tahu? Maf'ul bi. Akal tuh asal. Nah, kalau tuh Asza. Ya. ya Sama kali. Muhammadun Aruzza. Aruz. Akala menjadi Fi'il. Muhammad menjadi Fa'il. dan Maf'ul
Dimakan. Ya, dibaca. Bisa. Quri'ah. Al-Quran. Kita. Alkitab. Quri'ah al-kitab. Berarti Quri'ah kitabun. Berarti buku ini Dibaca. dibaca. Nah, terus lanjut. Kalau misal nanti kan ada tugas kalian dari memindah fi'il mabni maklum ke fi'il mabni majhul. Kalau misal fi'il yang mabni maklum atau kata kerja aktif itu dia tuh kayak biasa menggunakan yang kata ke qara'a, doroba gitu. Tapi kalau misal dipindah menjadi yang pasif atau fi'il mabni majhul, dia itu kata dipindah menjadi Kutiba. Berarti fathah diubah menjadi Futihah. Terus arsala diubah menjadi Ursila. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup. Selanjutnya kita kerjakan yang mencocokkan. Apakah perlu diulang kosakata yang di depan tadi? Boleh.
Iya. Apakah sudah benar semua? Apakah kalian sudah merasa benar atau salah? Benar. Oke. Mungkin pelajaran hari ini kita cukupkan. Semoga pembelajaran hari ini dapat membuat kita sebagai anak muda lebih semangat, lebih optimis, dan lebih kuat ya dalam menjalani hari. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis.